Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa kelas 4 dimanapun adik-adik berada. Kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk ke materi pembelajaran yang ke-6 dengan materi Mari belajar surah Al-Fil. Namun sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqani fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, adik-adik, kita masuk ke materi surah Al-Fil. Surah Al-Fil adalah surah yang diturunkan di Mekkah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada dua macam surah kalau ditinjau dari tempat diturunkannya. Ada yang diturunkan di Mekah yang disebut dengan surah Makkiyah, dan ada pula yang diturunkan di Madinah yang disebut dengan surah Madaniyah. Untuk surah Al-Fil ini diturunkan di Mekah, jadi termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Jadi surah Al-Fil ini terdiri dari 5 ayat. Al-Fil itu artinya gajah. Surah ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha. Jadi disebut surah Al-Fil yang artinya gajah karena surah ini menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berasal dari Yaman. Pasukan Abraha ini menggunakan gajah, menunggangi gajah, datang ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Namun pasukan bergajah ini tidak mampu menghancurkan Ka'bah karena Ka'bah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, tidak bisa menghancurkan Ka'bah, bahkan mereka diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan tersebut hancur karena Allah mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Jadi di dalam surah ini berisi pesan bahwa Allah itu maha kuasa dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong. Jadi kenapa kita ayat ini memberikan pesan seperti itu? Karena di dalam surah Al-Fil ini menceritakan bagaimana Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah. Abraha yang pada saat itu sebagai pemimpin di Yaman sudah merasa besar, merasa sombong, dan ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika kita ingin memikirkan bahwa Abraha ini adalah suatu pemimpin besar dan mempunyai pasukan yang banyak, tentu ketika dipikir secara logika, maka akan mudah bagi Abraha menghancurkan Ka'bah di Mekah. Namun karena maha kuasa Allah dan kita hambanya tidak bisa berbuat apa-apa ketika Allah tidak berkehendak, maka usaha Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia. Bahkan merekalah yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kiriman burung ababil yang menyerang mereka. Jadi pesannya di sini bahwa
kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kita harus selalu berserah diri kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Selanjutnya kita akan membaca surah Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Baik adik-adik, silahkan dengarkan baik-baik. Saya akan mencoba membacakan surah Al-Fil ya. Jadi dengarkan baik-baik dan perhatikan cara keluarnya huruf dari mulut saya. Ya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Itu tadi bacaan surah Al-Fil. Jadi diulang-ulangi ya bagaimana cara membaca surah Al-Fil, dan di dalam ayat tersebut ada beberapa huruf yang perlu kita perhatikan karena kurang lebih penyebutannya sama. Nah, di antaranya adalah huruf alif dengan ain ya. Huruf alif yang terdapat pada kata alam taro kaifa itu alif ya, alif. Alif itu ya lepas saja alif a. Alam taro kaifa. Beda dengan huruf ain. Ya. Ain itu di tengah tenggorokan. Contoh pada lafal fa'ala rabbuka. Ya. Fa'ala rabbuka. Ya. Jadi bedakan antara alif dengan ain. Jadi kalau alif itu ya biasa saja alam taro kaifa. Kemudian kalau ain itu di tengah tenggorokan fa'ala rabbuka ya, a dengan a. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita bedakan yaitu antara huruf ta dengan to ya. Huruf ta ya biasa saja. Nah, itu terdapat pada kata tarmihim ya. Beda dengan huruf to ya. Tayran ababil. Kalau tadi ta tarmihim bihijaratin. Nah, beda dengan tayran to ya, to. Beda dengan ta. Kemudian yang perlu kita bedakan lagi yaitu huruf huruf ha ya, ha dengan ha ya. Nah, huruf ha terdapat pada kalimat kaidahum ya, kaidahum ya. Kemudian kalau ha itu ya di tenggorokan juga, di tengah tenggorokan. Bi ashabil. Beda dengan kaidahum ya. Bi ashabil ya, beda ya. Kemudian huruf selanjutnya yang perlu dibedakan antara sin, sod dengan dot ya. Dalam kata wa arsala ya, itu pakai huruf sin.
pembacaannya biasa, wa arsala. Beda lagi dengan yang ka'asfin, nah itu pakai huruf shad. Ini mulut agak moyong sedikit ya. Ka'asfin, ka'asfin ya. Kemudian kata tadlil ya. Jadi bedakan antara huruf sin yang terdapat pada kata wa arsala dengan ka'asfin ya, dengan huruf shad terdapat pada kata ka'asfin. Kemudian tadlil ya, dengan huruf dot ya, yang terdapat pada kata tadlil itu terdapat huruf dot ya. Jadi itu adik-adik, silakan dicermati baik-baik, silakan diulang-ulangi bacaan surah Al-Filnya, silakan latihan cara penyebutan huruf yang tadi saya sebutkan yang perlu kita bedakan ya. Baik, setelah membaca surah Al-Fil tadi, setelah kita mempelajari bacaan surah Al-Fil, bagaimana cara keluarnya huruf dari surah Al-Fil itu, bagaimana membedakan beberapa huruf yang hampir mirip namun pengucapannya berbeda, saya memberikan tugas kepada adik-adik. Jadi setelah mempelajari bacaan surah Al-Fil, diharapkan kepada siswa untuk membuat video rekaman menghafalkan surah Al-Fil. Jadi bacaan surah Al-Fil tadi dibaca baik-baik, kemudian dihafalkan. Kemudian setelah dihafal, silahkan buat rekaman videonya untuk hafalan surah Al-Fil itu. Baik adik-adik, terima kasih banyak telah mengikuti pelajaran ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebelum kita tutup, saya meminta kepada teman-teman, adik-adik yang menonton video ini agar kiranya memberikan bantuan subscribe untuk channel ini, agar supaya nanti kalau saya buat video lagi bisa muncul di YouTube-nya atau notifikasinya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian. Kemudian jangan lupa berikan komentarnya, apa-apa yang perlu saya perbaiki dalam video ini, apa-apa kekurangannya. Semoga dengan masukan dari teman-teman, adik-adik bisa menambah pemahaman saya, bisa menambah usaha saya untuk membuat video-video yang lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.